Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين أما بعد فيا حضرة الحبائب الكرماء. Para habaib yang kami hormati, yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkumpul, insyaallah semakin menambah keberkahan kita dalam perkumpulan ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa kita doakan juga kepada guru kita Kiai Haji Mat Sultan Barmawi dan adik beliau, agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau sehingga bisa terus membimbing kita untuk semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita merayakan ulang tahunnya sholat 5 waktu, dan juga sekaligus khataman daripada kitab As-Sahih yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Membicarakan tentang seorang Imam Bukhari berarti kita sedang membicarakan ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Imamul Bukhari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Beliau kakeknya Al-Mughirah itu agamanya Majusi, Pak. Agamanya Majusi. Apa Majusi itu? Nyembah api, nyembah matahari Jepang, Pak. Nyembah api Persia. Cuman terus masuk Islam, dan semakin baik Islamnya, belajar. Dan ayah daripada Imam Bukhari, yaitu Ismail, adalah murid daripada Imam Malik bin Anas. Jadi dari sini saja sudah bisa kita ambil pelajaran. Bagaimanapun juga kondisi orang tua kita, leluhur kita, kalau sudah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang baik, maka tidak ada alasan, tidak ada penghalang. Jadi siapapun saja kita, bagaimanapun kondisi orang tua kita, kalau kita berusaha dekat dengan Allah, mujahadah, berjuang, maka Allah akan mengangkat kita, akan menjadikan kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para aulia. Contoh Al-Imamul Bukhari, beliau masih kecil sudah yatim. Imamul Bukhari ketika semangatnya belajar masih kecil, ketika masih anak-anak, Allah Subhanahu wa taala mencabut kedua matanya, alias beliau buta, tidak bisa melihat. Menangis ibunda beliau sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya suatu malam ibunda Imamul Bukhari bermimpi berjumpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai ibu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan penglihatan anakmu berkat doa kamu dan tangisan kamu." Mimpinya begitu. Subuh beliau bangun, dilihat anaknya sudah bisa melihat kembali. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran, begitu hebatnya doa ibu, begitu luasnya, begitu luar biasa kekuatan doa ibu. Maka jangan sekali-kali meremehkan doa.
Ad-du'a silahul mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kalau sekarang lagi perang Ukraina sama Rusia, tidak usah ikut bingung sampean. Tidak mungkin sampai sini roketnya itu. Yang kita bingung ini, apakah Rejab ini kita sudah diterima puasa kita, istighfar kita. Yang kita bingungkan nanti Sya'ban, sudahkah kita bisa memperbanyak sholawat. Yang kita bingungkan nanti Ramadan, apakah saya sudah siap menyambut Ramadan. Itu yang dibingungkan orang beriman. Gak usah bingung berita-berita luar nih. Perbanyak doa. Kembali kepada Imam Bukhari. Beliau umur 10 tahun sudah masuk madrasah. Tapi bukan di Tegalwangi. Madrasah di Bukhara sana, di Uzbekistan. Beliau belajar di sana dan sudah menghafal ribuan hadis. Beliau pernah bercerita suatu ketika, kata Imam Bukhari cerita, para guru-guru di madrasah tersebut sedang membicarakan sebuah hadis. Dan ternyata sanadnya keliru. Saya benarkan, saya betulkan. Kata guru-guru, ya kalau bahasa sekarang, anak kecil kok ikut-ikut. Dijelaskan sama murid itu begini, begini, begini. Dia mengambil sanad dari fulan, bukan dari fulan. Coba dicek. Ternyata benar yang dikatakan Imam Bukhari. Umur 11 tahun. Umur 16 tahun beliau sudah menghafal kitab-kitab gurunya. Dan terus di umur 18 tahun beliau sudah mulai menyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, saya menyusun kitab As-Sahih ini pada umur 18 tahun dan selesai 16 tahun kemudian. 600.000 hadis diselesaikan dalam waktu 16 tahun. Dan beliau mengatakan, ma wada'tu hadisan fi sahih illa iktasaltu qabla dhalika wa sallaitu rak'atain. Tidaklah aku tulis satu hadis di kitab Sahih Bukhari kecuali aku sebelumnya mandi dulu dan sholat 2 rakaat. Setiap satu hadis beliau mandi dan beliau sholat 2 rakaat. Makanya berkah sekali kitab Sahih Bukhari. Kitab yang paling besar setelah Al-Quranul Karim. Sehingga nama Imam Bukhari menyebar menjadi buah bibir masyarakat. Beliau menjadi orang yang terkenal, harum namanya karena begitu hebatnya hafalan beliau, begitu kuatnya daya ingat beliau Imamul Bukhari. Hingga suatu ketika hadirin, ketika beliau sudah semerbak namanya, harum di mana-mana, ketika beliau masuk kota Baghdad, dengar berita bahwasanya Imam Bukhari akan memasuki kota Baghdad. Dan yang harus kita fahami, kota Baghdad adalah khazanah keilmuan Islam pada zaman dahulu. Para ulama di sana banyak, kitab-kitab banyak. Kok ada orang alim bukan dari Baghdad? Oh, dites dong. Imam Bukhari bukan orang Arab. Beliau dari Uzbekistan, Bukhara nama kotanya. Kok ada orang dari Bukhara alim, kuat hafalannya? Ulama-ulama setempat mau mengadakan tes, mau diuji kekuatan hafalan Imam Bukhari. Sebelum Imam Bukhari masuk kota Baghdad, mereka mengumpulkan murid-muridnya yang kuat hafalannya. Dipanggil 10 murid-murid yang hafalannya paling kuat. Setiap satu murid disuruh nanti kalau ada Imam Bukhari datang, disuruh bertanya 10 hadis. Disuruh tanya 10, berarti 10 murid berapa Pak? 100. Bukan hadis saja, tapi berserta sanadnya. An fulan, haddatsani fulan, terus sampai qala Rasulullah SAW.
100 hadis tersebut hadis-hadisnya Imam Bukhari yang ada di dalam kitab sahihnya. Cuman maklubus sanad, sanadnya dibuat kocar-kacir. Nama-nama perawi. Jadi hadis ini Pak, yang dibaca di dalam kitab Bukhari itu, Sahih Bukhari itu kan Imam Bukhari mendengar dari gurunya fulan. Seumpamanya Abdullah mendengarkan dari gurunya Hasan, mendengarkan dari gurunya Husain, mendengarkan lagi dari gurunya Ismail, mendengarkan dari gurunya siapa? Abu Bakar, contoh nih gimana nih? Ya. Sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Ini ditukar, Pak. Ya. Dibuat acak dari Abu Bakar ke Hasan, ke Abdullah. Jadi dibuat acak. Setiap satu hadis dibuat acak. Berarti 100 hadis itu acak semua sanadnya. Disiapkan yang kuat-kuat hafalannya ya, karena mau tanya ini. Nanti disuruh tanya. Ya. Datanglah Imam Bukhari. Masyarakat awam pada berkumpul, Imam Bukhari datang, mereka senang. Pengen tahu bagaimana sih Imam Bukhari yang terkenal ini. Sehingga berkumpul di masjid jami' yang besar. Kemudian Imam Bukhari didudukkan di tengah. Langsung ada satu orang angkat tangan. Saya mau tanya. Jadi tempat duduknya pun tidak sama. Jadi biar kelihatan ini tidak by design, tidak disengaja. Satu orang berdiri, Imam Bukhari, saya mau tanya. Silahkan. Hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW, demikian. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari mengatakan apa? La arifu. Saya tidak tahu hadis itu ya. Oh ya sudah, hadis yang kedua. Begitu juga. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah. Tidak tahu saya hadis itu. Sampai 10 hadis beliau hanya mengatakan saya tidak tahu. Berdiri orang yang kedua, ya, pojok lain lagi. Saya mau tanya, silahkan. Hadis yang pertama, fulan, fulan, fulan. Tidak tahu saya. Sampai 10 hadis beliau mengatakan saya tidak tahu. Para ulama yang hadir mengatakan fahimar rajul. Orang awam menyangka, loh kok begini? Tidak tahu. Sampai 10 orang, 100 hadis hanya mengatakan saya tidak tahu. Ya karena memang beliau tidak tahu. Tidak ada sanad seperti itu. Tapi para ulama, Imam Bukhari sudah tahu kalau mau dites ini. Imam Bukhari sudah sadar nih, kalau dites sudah tahu. Setelah 10 orang tanya, semuanya duduk, beliau melihat kepada yang pertama. Hei kamu penanya pertama, kamu tadi hadis pertama kamu tanya begini kan? Kamu ngomong dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi. Hadisnya begini, betul? Iya. Itu salah, yang benar dari fulan, dari fulan, dari fulan, berkata Rasulullah SAW demikian. Hadis yang kedua kamu ngomong begini, 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 itu salah, yang betul dari fulan, begini. Sampai 10 hadis. Kamu yang kedua, penanya kedua, kamu mengatakan demikian. Semua 10 orang itu beliau ralat yang salah-salah. 100 hadis beliau benarkan semuanya. Luar biasa apa tidak, Pak? Sampai ajak pengajian 1 hadis sudah lupa. Padahal hadisnya tok tidak ada sanadnya itu. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan mengomentari kisah ini, huna yukhda' lil Bukhari. Kalau bahasa kita, di sini kita angkat topi kepada Imam Bukhari. Famal ajab hifdhihi min raddihi al-khata' ila as-shawab fa innahu kana hafidhan. Yang ajaib, yang hebat itu bukan beliau benarkan yang salah, ya, yang salah kemudian dibenarkan, karena memang hafal beliau. Kitab sahih beliau hafal semuanya. Itu tidak heran, tapi yang membuat heran adalah beliau membenarkan yang salah dan hafal. Kesalahan itu hafal walaupun baru dengar sekali. Paham nggih?
Kesalahannya itu beliau hafal padahal baru dengar sekali, dan itu melewati sudah 100 hadis. Ayatun min ayatillah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Pentium berapa enggak tahu taknya itu. Al-Imamul Ghazali, Imamul Bukhari, luar biasa hadirin. Bahkan diceritakan juga suatu ketika beliau muridnya Imam Al-Fibrawi ngomong sama Imam Ghazali, wahai guru, sampean ini bendino, nggih, setiap hari dikasih hadis terus saya ini. Ya, sampean selalu sebutkan hadis, takutnya saya bosan nanti. Khafa malali, saya takut bosan. Marah Imam Ghazali. Tib nafsan, fa inna ahlul malahi fi malahihim, wa ahlus sina'at fi sina'atihim, wa ahli tujjar fi tijaratihim, fa anta ma'an nabi SAW wa ashabih. Yang benar kamu ini, perbaiki hati kamu. Orang maksiat dengan maksiatnya, orang senang-senang dengan kesenangannya, orang pedagang dengan dagangannya, sedangkan kamu sibuk dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kamu sibuk dengan sesuatu yang mulia, yaitu belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran hadirin, ketika menjelang beliau meninggal dunia, para penggali kubur ketika menggali kuburan beliau mencium bau yang semerbak. Bahkan bukan penggali kubur, itu aroma terus keluar, sampai semua orang di daerah tersebut mencium bau tersebut. Ketika sudah ditutup tanah, sudah dimakamkan Imam Ghazali, 3 hari masih semerbak aromanya kemana-mana. Sampai orang-orang pada berebutan ingin cium baunya makam Imam Bukhari. Dari luar kota datang mau cium bau makam Imam Bukhari. Para keluarga kebingungan. Bahkan ada yang ngambil tabarukan tanah Imam Ghazali, Imam Bukhari diambil. Keluarga bingung, ini kalau dibiarkan lama-lama habis ini nanti. Akhirnya dibuat pagar. Dibuat pagar. Dan diceritakan juga daripada paman saya yang sudah ziarah ke sana, beliau mengatakan juga masih mencium aroma wangi di sana. Beliau wafat pada usia 62 tahun, persis seperti usia Nabi Muhammad SAW. Lahir tahun 194, wafat tahun 256 Hijriah, rahimahullah rahmatal abrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita daripada Imam Al-Azim Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan juga kepada kita dan anak-anak kita, kepada santri-santri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan membuka futuhal arifin, memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan menyampaikan kita hingga merasakan dan menikmati bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah ma tulil umur fi taatillah ala hadhihi niyah wa kulli niyah salihah wa ala man wa salafuna salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf khususnya kepada para habaib. Magumtu ilal tithal amr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan terima kasih hadirin wal hadirat. Ada satu catatan sejarah ketika kuburan Imam Ghazali, Imam Bukhari itu sudah mulai hilang jejak karena pemerintah komunis. Kemudian presiden kita Insinyur Haji Ahmad Soekarno diundang ke sana. Syarat saya mau datang asalkan kuburnya Imam Bukhari dicari dan dibangun. Itu persyaratan Insinyur Soekarno. Akhirnya dicari, dibersihkan, dibangun, dan sampai sekarang itu salah satu jasa dari presiden pertama kita. Mudah-mudahan beliau dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala atas budi baiknya. Amin ya rabbal alamin.